Hai, lama tidak berjumpa. Tempat ini ada yang duduk. Sebentar. Bagaimana kita sudah lama bersama? Wah, kamu cepat sekali menjadi putih. Kamu pakai skincare apa, bilang dong? Aku kasih tahu yang lain juga. Permisi. Halo? Kamu ngapain sih, lucu banget? Ah, nggak apa-apa. Maaf, ini punyaku. Hijun, namaku, kamu duduk saja. Permisi, aku ke toilet dulu. Halo, bukannya kamu punya dendam sama dia? Kok lucu banget sih? Ada yang pingsan di toilet. Nggak mungkin secepat ini. Aduh, gawat. Aku taruh sedikit kotoran di kopimu. Nggak mungkin sampai segitunya. Barusan kamu benar-benar balas dendam ya? Nggak apa-apa, perlu panggil ambulans. Nggak usah, terima kasih. Hati-hati, bukan dia. Aduh, aku kaget. Hah, seorang cewek, kamu bisa jahat banget. Cepat bilang kamu taruh apa di kopiku. Aku tunggu di luar ya. Kamu sekarang nggak enak badan, ada apa? Apa aku keracunan masuk rumah sakit, biayanya kamu yang bayar? Itu juga kamu yang pantas. Siapa suruh waktu itu di kapal kamu jahat sama aku? Ya sudah, kali ini, kamu balas dendam besar. 1 kali seri. Adil kan? Oke, adil. Bisa jadi teman nggak? Lihat saja gimana. Kalau ketemu lagi di jalan nanti bilang. Sepakat. Ah, kamu ingat ya, kasih tahu aku. Kamu taruh apa sih di kopiku? Halo. Nona Kang, aku datang lagi wawancara, tolong periksa baik-baik. Supaya nggak salah lagi. Baik, tolong tunggu sebentar. Anak muda memang masih muda. Datang cepat, pergi lebih cepat. Lihat aja kamu bisa bertahan berapa lama. Mungkin dia ingin tinggal selamanya. Halo Nona Kang. Sebetulnya saya sudah siap. Apakah saya harus memperkenalkan diri dulu? Saya rasa kita harus menunggu sebentar lagi. Bukankah hari ini saya dipanggil untuk wawancara? Benar, tapi bukan saya yang mewawancarai Anda. Yu Xiaojian ingin bertemu Anda secara langsung. Tanggal 8 nanti di Hotel Putra saya akan bertunangan, koktail sudah siap. Sudah memilih perhiasan untuk pengantin, semuanya sudah selesai. Saya juga sudah menyiapkan beberapa pilihan untuknya. Man Li Chai. Coba lihat apakah beberapa pilihan ini cocok. Wah, semuanya bagus. Bros ini cukup cantik, terima kasih. Tapi bros ini agak monoton, cari kalung panjang untuk melengkapinya. Saya mau yang berbentuk persegi dengan berlian kecil. Baik, oke, bisa kita mulai. Bisa lihat datanya. Bisa kita mulai, Kang Yasia? Ya benar. Coba katakan mengapa Anda pantas bekerja di perusahaan saya. Saya bukan tipe ini. Saya mau yang berlian kuning pakai kerudung. Ya oke, pilih yang bagus. Saya rasa saya bisa bekerja di sini. Karena saya tahu pasti saya bisa melakukannya. Saya bangkrut, suami meninggalkan saya harus mencari uang. Saya harus menghasilkan uang untuk melunasi hutang. Hari-hari sulit seperti ini saya bisa melewatinya. Saya tahu saya harus mandiri. Saya sangat membutuhkan pekerjaan yang stabil. Oke. Saya bilang oke, tunggu pemberitahuan untuk mulai bekerja. Anda mau mempekerjakan saya, bukan yang ini. Saya mau yang lebih besar. Model yang tidak cocok dengan kerudung. Kenapa parkir di sini? Saya parkir di depan perusahaan Anda. Saya sudah sarapan di rumah, dan menemani Anda sarapan lagi. Tidak berjalan beberapa langkah untuk mencerna. Kalau begitu saya khawatir, tidak bisa sarapan, kalau tidak melihat Anda. Kita bersama sekarang tapi keluarga Anda tidak boleh tahu. Saya tidak ingin orang lain melihat. Apakah cekat saya membuat Anda malu? Atau ada pacar lain yang takut ketahuan? Jangan berpikir macam-macam. Anda tahu sendiri Anda pernah masuk majalah.
Orang lain juga tahu Anda sedang berperkara dengan bos besar kami. Jangan sampai orang lain melihat. Kalau mereka lihat bilang saja mereka salah orang. Saya tidak akan mengaku mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang di perusahaan ini kenal ayah saya. Baiklah saya, tidak akan mengantarmu tapi nanti kita makan siang. Saya akan menunggumu di sini oke? Nanti kita bicara lagi. Aduh. Saya pergi dulu bye. Cincin ini cukup menyilaukan. Hei kamu lihat apa? Kita sudah bilang tidak boleh kamu tahu. Ayo saya rindu ibu kamu. Tidak bisa menunggu sampai makan siang. Saya sedang kerja. Kamu pergi saja baiklah. Nona penjelasanmu cukup detail. Saya juga tertarik untuk membelinya. Tuan, kalau kamu suka saya bisa tunjukkan. Saya mau memberikannya untuk pacar saya. Pacar saya sangat cantik. Saya harus memilih yang unik untuknya. Tuan kalau kamu mau memilih berlian yang sempurna, silakan ke sini ke meja percobaan. Baik. Berlian kami ini semuanya berkualitas tinggi. Berlian sempurna tanpa cacat. Pasti cocok untuk pacar kamu. Aduh di sini. Baru saja kamu membuat saya kaget saya masih kerja. Jangan main-main seperti ini lagi. Minum jus jeruk untuk menenangkan diri. Saya tidak main-main saya membelinya. Kamu bilang tidak main-main. Tiba-tiba beli cincin berlian dan harus yang mahal. Bukan tiba-tiba saya beli cincin berlian bagus ini. Untuk pacar saya yang manis ini. Kamu belikan saya juga tidak berguna. Orang lain sudah lihat kamu yang beli bagaimana saya pakai. Dan barang mahal seperti ini tidak cocok untuk saya. Masalah kita akan tersebar juga cepat atau lambat. Setelah kasus selesai tidak ada masalah lagi. Meskipun kita tidak perlu lagi berpura-pura, kamu tidak seharusnya membuang uang seperti ini. Takut apa? Kalau kasus menang saya, akan dapat kembali saham ayah saya. Nanti saya punya banyak uang untuk dinikmati. Tapi kamu pernah berpikir kalau kasus kalah? Tidak mungkin bagaimana bisa kalah. Keadilan ada di hati setiap orang. Tidak mungkin Tuhan membantunya juga. Bukankah dia tidak membantu saya? Dia sudah menelan saham ayahku sejak lama. Sekarang harus mengembalikannya. Meskipun kamu bisa mendapatkan kembali saham ayahmu, tapi bukankah uang seperti ini tidak boleh disia-siakan? Nanti saat aku menguasai perusahaan berlian, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Itu juga tidak bisa dianggap pemborosan. Mari berkilah saja. Apa maksudmu berkilah nanti perusahaan itu milikku? Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Nanti jika kamu ingin tinggal di tepi laut, aku juga akan tinggal di tepi laut. Membeli rumah besar, dengan luas puluhan ribu kaki persegi. Lalu mempekerjakan belasan, hingga 20 pelayan, untuk melayani kamu. Membuat kamu menjadi nyonya muda. Lalu membuka toko bernama Yatong. Menjual berlian hasil desainmu. Menggunakan ramalanmu sebagai iklan hidup. Tuan He, Apakah ada orang yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Mengapa semua majalah memfitnahku? Aku tidak peduli minggu depan semua majalah di Hong Kong. Aku ingin skandal Gao Changsheng. Tuan He, waktu kita tidak cukup, apakah dia layak? Undang Sinua editor majalah di Hong Kong pakai cara APA pun. Berapapun biayanya tidak masalah, yang aku inginkan adalah hasilnya. Jika dia menolak tarik semua iklan majalah milikku. Kenapa belum pergi? kenapa tidak memesan kamar? Bukankah kita suka bermain rendah hati? Lihatlah mata mereka hampir keluar. Terserah. Aku sedang membaca majalah di pesawat. Setiap majalah sampulnya adalah fotomu. Fotomu yang besar tapi beberapa di antaranya kurang bagus. Aku tidak keberatan. Apakah kamu pacarku? Bisakah kamu diam sedikit? Mengapa kamu marah padaku? Aku merasa lapar, aku ingin memesan makanan dengan cepat. Setelah makan mari cepat pergi. Lain kali ingat untuk memesan kamar ya. Pilih apapun yang kamu suka. Tapi sebaiknya jangan makan daging sapi. Daging sapi keras, kalau daging kambing aku tidak suka baunya. Sashimi aku takut amis. Aduh, aku juga tidak suka makan babi. Apa kita memesan makanan Tuan He? Bayar tagihan. Baik Tuan He. Saya baru saja menyelesaikan urusan di Shanghai tadi malam. Hari ini, Pejai saya naik kembali, saya bahkan belum pulang ke rumah langsung datang menemui kamu. Kamu bilang pergi ya pergi. Maaf sudah membuat kamu terburu-buru, tapi nanti tidak akan lagi. Hi Zenan, kamu berhenti dulu. Sekarang kamu maksudnya apa sih?
Seumur hidup saya belum pernah diperlakukan seperti ini. Cepat minta maaf sama saya. Kalau tidak jangan cari saya lagi. Maaf, nanti saya tidak akan cari kamu lagi. Kamu juga mengalami hari seperti ini ya, ketemu cewek cantik. Tapi untungnya ketemu orang baik hati seperti kamu. Bagaimanapun kita pernah berjuang bersama. Kalau kamu ada masalah saya tidak akan tinggal diam. Kamu memang teman sejati. Seperti yang kamu bilang sebelumnya. Kalau kita bertemu lagi kita bisa berteman. Kamu ingatannya bagus ya. Baiklah, saya orangnya jujur, saya pergi dulu ya, dadah. Tunggu. Kamu bilang bisa tidak jadi orang baik sekali lagi. Bisa tidak? Bisa, sangat bisa. Kamu ingat. Kirim tagihannya ke perusahaan saya baik Tuan He. Saya ingat kamu pernah memuji saya. Lalu memberikan saya sebuah gaun. Tapi sekarang saya hanya bisa memuji dengan mulut. Saya tidak punya uang. Saya tidak pernah pakai uang perempuan, saya hanya akan menghabiskan uang untuk perempuan. Ayo makan. Oh, tidak bisa, please mind your steps. Waktu makan siang saya tinggal setengah, please min. Sandwich biasa saja ya. Kamu juga mau yang biasa? Ayo. Sudah cukup tertawa. Setiap lihat kopi kamu, saya langsung ingat kamu tadi disiram kopi. Kamu tadi memang pantas bon aqua. Oh, Bukan itu maksudnya. Tapi pacar kamu khusus terbang kembali untuk menemui kamu. Kamu malah dengan seenaknya meninggalkan dia. Tentu saja dia menyiramkan kopi ke kamu. artinya kalau itu kamu. Pacar kamu tidak menepati janji terlambat atau pulang awal. Kamu juga akan melakukan hal yang sama. Aku nggak sejahat itu, dengerin dulu aja. Sebenarnya kalau kalian cowok nggak bikin cewek marah, cewek mana mungkin jadi nggak masuk akal. Jadi salah aku dong. Bukan itu maksudku, yang aku maksud. Kamu nggak ngerti cewek. Cewek itu lebih suka diemong daripada diomelin. Lanjut. Meskipun cewek yang salah, meskipun cewek nggak masuk akal, kamu harus sabar sama dia. Manjain dia, bikin suasana jadi romantis. Harus bikin suasana juga ya. Dunia apa ini? Cewek memang begitu. Nggak ada gunanya ngomongin logika sama dia. Kamu harus lebih lembut. Ngomongin hal-hal manis lebih baik daripada ngasih hadiah. Aku mending keluarin uang aja deh. Mending kamu ke toko kami. Beli kalung berlian buat dia. Perusahaanmu beruntung punya kamu. Selalu aja jualan. Penjualan bulan ini kurang ya. Berlian itu teman terbaik cewek. Kamu tahu nggak, setiap hari ada berapa banyak cowok yang bikin pacarnya marah, lalu beli perhiasan berlian buat mereka. Aku yakin pacarmu kalau dapat hadiah ini, seberapapun marahnya dia, langsung setengah marahnya hilang. Nanti kamu tinggal ngomongin hal-hal manis lagi. Pasti langsung baikan. Aku rasa mantan pacarmu dulu. Pasti jago banget manjain cewek ya. Aku ini orangnya sederhana. Aku cuma pengen cowok itu nggak bohong dan jujur sama aku. Tapi setiap kali aku selalu bodoh. Nggak sampai akhir aku nggak sadar. Sorry, aku nggak bermaksud dengerin cerita lamamu. Aku nggak apa-apa, kamu nggak usah khawatir. Kami cewek Hong Kong itu kuat. Dan susah dilayani. Tapi kamu masih suka melayani. Aku baru sadar sekarang, kamu beda banget sama waktu di kapal. Jadi kalau mau berteman sama aku, jangan naik kapal lagi ya. Jujur aja, sekarang aku takut banget kalau inget kapal terbalik. Ya Tong, kamu tahu nggak aku udah nunggu lama di toko. Aku udah kenalin ke kamu. Aku tahu, aku kenal Hisenan kok. Ini edisi lebih terkenal, setiap majalah pasti bahas. Aku udah dukung kamu banget setiap edisi aku baca. Maaf aku duluan ya, excuse me. Bye. Kamu ngapain sih? Pantesan kalau nggak aku bakal ke toko cari kamu. Aku cuma makan siang sama teman biasa aja kok. Teman biasa bisa ngobrol ketawa ketiwi gitu? Kamu sama teman kamu juga ngobrol ketawa ketiwi kok. Itu Hisenan si Playboy. Aku sering baca majalah gosip, isinya cuma dia pacaran sama cewek-cewek. Orang ini suka gonta-ganti pasangan.
Setiap edisi ganti cewek, kadang cewek kulit hitam, kadang cewek kulit putih HMPH. Suka main perempuan sama main Yatsi boros ini. Udah selesai marah-marahnya belum? Dari tadi di mobil kamu marah-marah terus. Jangan bilang kamu cemburu sama dia. Pokoknya si playboy ini, mending jangan dekat-dekat. Kamu berhenti aja di sini, aku jalan kaki aja ya. Oke. Nanti aku telepon kamu. Kapanpun aku tunggu telepon kamu. Ahahaha.